ومولانا سيد محمد بن عبد القادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا نقول هذا كل ويقول وقدر بدين ودر أن تقدر الله ولا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنهم وأنتم أجمعين المسلمين والمسلمات. Qala radhiyallahu anhu wal babu tasi'u al-ishrun bi dzikri samawati wal ajnasil mukhtalifah. Ini bab yang ke-29 itu menyebutkan tentang langit dan jenis-jenis makhluk Allah yang berbeda-beda. Ruya awwalu ma khalaqallahu jawhara فنظر إليها بنظرة الهيبة فذابت وارتعدت من فوق ربها فصارت معا ثم نظر إليها بنظرة الرحمة فجمد نصفها فخلق منه العرش فارتعد العرش وكتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن العرش وترى وترك الماء على حاله يرتعد إلى يوم القيامة وذلك قوله تعالى وكان عرشه على الماء ثم تلاطم ثم تلازم وموج وصعدت منه ألسنة ثم تلاطم وتموج وصعدت منه ألسنة وارتفع بعضها متراكما على بعض وكان ذلك zabadun faqalaqalahu ta'ala min samawati wal arda tibaqan fakana tarakkan faqalaqal riha biha fatufatiku baina atbaqi sama'i wa atbaqil ard kama qala subhanahu wa ta'ala bi qawlihi
summa stawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya. Jadi diriwayatkan bahwa awal-awal yang diciptakan Allah Ta'ala secara zahir, yang zahir ini adalah permata. Nah, gimana kita bertentangan dengan awal-awal yang diciptakan Allah Ta'ala itu Nur Muhammad. Nah, karena Nur itu hakikat dari sesuatu. Ini kalau dilihat awal-awalnya. Nah, jadi dijadikan dari nur itu jauharah permata. Nah, ini artinya yang zahirnya yang di sini. Nah, kemudian Allah Ta'ala memandang kepada permata yang diciptakannya tadi dengan pandangan haibah. Pandangan haibah itu yang orang kalau melihat itu takut lah. Lalu si permata yang diciptakan tadi karena takut kepada Allah yang memandang kepadanya, fadzabat, maka permata itu pun meleleh. Nah, jadi banyak. Warta'adat min khawfi rabbiha, dan ia pun gemetar karena takut kepada Tuhannya. Fasarat ma'an, maka jadilah ia banyak permata tadi. Nah, kemudian Allah Ta'ala memandang kepada banyu tadi, sudah jadi banyu dilihat lagi oleh Allah binazari rahmah, tapi dengan pandangan rahmat. Fajamadan nisfuha, maka membekulah banyu itu separuhnya. Separuh membeku. Lalu Allah Ta'ala menjadikan dari banyu yang membeku itu akan aras. Diciptakanlah aras. Nah, lalu aras itu pun bergoncang, menggetar, gitu. Nah, lalu Allah Ta'ala pun menulis di atas aras itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu aras itu pun tenang dan dibiarkanlah banyu itu dengan keadaannya yang separuh, dengan separuhnya membeku diciptakan menjadi aras. Separuhnya masih cair, itu dibiarkan. Nah, ini cair, yartaidu ila yaumil qiyamah, yang mana banyu itu selalu goncang sampai hari kiamat. Ya, gelombang ombaknya adalah sampai hari kiamat, ya, seperti itu. Nah, inilah firman Allah Ta'ala, wa kana arsyuhu 'alal ma', aras Allah Ta'ala itu di atas banyu. Nah, nampaknya separuhnya tadi banyu tadi membeku jadi aras, dan separuhnya tetap enggak, tetap cair. Jadi seolah-olah aras itu di atas banyu. Nah, kemudian banyu yang cair, masih cair adalah, nah, itu kalau tamawa-tamawaja dia saling memukul satu dengan yang lain dan berombak. Nah, itu maksudnya bergelombang, adalah gelombang itu kan baru bertampung. Nah, lalu dari ombak itu naiklah daripadanya alfinatun, itu uap seperti asap. Nah, yang jadi awal adalah wartafa ba'dhuha mutarakiman ala ba'din, dan terangkatlah sebagiannya itu bertumpuk di atas sebagian yang lain. Wa kana lahu zabadun, dan adalah baginya itu buih. Wa khalaqallahu ta'ala minhu samawati wal ard tibakan, maka Allah Ta'ala pun menjadikan dari asap awannya itu tadi lah, itu 7 lapis langit dan bumi itu bertingkat-tingkat. Bahkan nataratkan, dan adalah langit dan bumi itu renggang lah, antara langit bumi. Fakhalaqariha biha, dan Allah Ta'ala pun menciptakan angin di antara langit dan bumi itu. Fatubatiku baina adlaqis samai wa adlaqil ard, maka angin inilah yang memisahkan, memisahkan antara lapisan langit dan lapisan bumi. Nah, jadi langit itu belah
maksudnya ya 7 tingkat itu kan pisahlah satu sama lain. Asalnya berait aja. Ini karena tiupan angin. Nah, sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya sumastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Nah, kemudian lah banyu-banyu itu ya naik ke langit ke atas wa hiya dukhanun, dia adalah seperti uap asap adalah banyu yang menguap asap. Nah, jadi kayak awan akhirnya membeku, yaitu jadi langit di atasnya. Nah, kemudian angin. Nah, asalnya langit itu menyatu aja lah, itu tiup angin di celah-celahnya, nah jadi terpisah langit tingkat 1, 2, 3 sampai 7 gitu. Qala ahlul hikmah innama khalaqallahu ta'ala sama min dukhanin wa lam yakhluqha min bukharin li'anna dukhan khulika mutanasikal ajza yastaqiru muntahahu wal bukhar mutaraji'un wa dzalika min kamal ilmihi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi. Nah, berkata ahli hikmah, hanya saja Allah Ta'ala menciptakan langit itu dari asap dan Allah tiada menciptakannya dari dari semata uap saja. Kenapa? Karena asap itu diciptakan, itu saling saling mengait bagian-bagiannya. Jadi kita bersambung asapnya lah. Nah, yastaqiru muntahahu, yang tetap ujungnya. Nah, beda dengan sekedar uap saja, maka itu mutaraji, ini akan pulang berbulik-bulik. Ya, kita kalau uapnya ini alasannya gugur lagi ya. Nah, inilah bagian dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Summa nazara ta'ala ila sama'i bi'ainir rahmah Fajamala kama ja'al halis. Nah, kemudian Allah memandang kepada air itu dengan pandangan rahmat, maka air itu pun membeku. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Faidatun baina sama'i dunya wal ardi wa qadza baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin. Wa gildu kulli sama'in kadzalik. Ini satu faidah, jarak antara langit dunia lawan bumi. Artinya langit dunia itu langit yang pertama adalah lawan bumi itu. Nah, seperti itu pula jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya, langit 7 adalah 7 lapis. Itu jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Nah, demikian jarak antara bumi ke langit itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, jadi jakainya berjalan batis, ada jalannya langitnya itu 500 tahunnya sampai. Ada mayu umurnya itu mati di tengah jalan gitu. Ada orang sampai 500 tahun umur. Dan tebal langit itu pun seperti itu. Jadi tebalnya langit itu perjalanan 500 tahun juga. Nah, tebal benar langitnya. Wa qila inna as-samaa'a dunya asyaddu bayadan minal laban wa inna mahdarat min khadrati jabal kaf wasmu tilka samaa'i raqi'ah wa saniyah min hadidin tatala'la unuran wasmuha faidum aw ma'un wa salisah min nuhasin yuqalu laha malakut aw hariyun
Warabi'ah min fiddatin bayda yakadu nuruha yahtabul absara wasmuha az-zahira. Wal khamisah min dhahabin ahmar yuqalu laha al-muzayyana aw al-musahhara. Wasadisah min jawharatin yatala'lahu nuruha wasmuha al-khalisah. Wasabi'ah min yakutatin hamra wasmuha al-labiyah aw widdami'ah. Wa fihal baitul ma'mur lahu arba'atu arkan, ruknun min yakutatin hamra wa ruknun min zubarjadatin khadra wa ruknun min fiddatin bayda wa ruknun min zahabin. Nah, ada yang mengatakan bahwa langit dunia atau langit pertama itu lebih putih daripada susu sebenarnya. Nah, hanya saja kelihatan biru, hijau kebiru-biruan itu karena hijaunya atau birunya Jabal Qaf. Jadi gunung Qaf itulah pantulannya ke langit, lalu kelihatan biru. Padahal langit pertama itu lebih putih daripada susu. Nah, ngaran langit pertama itu ngarannya Raqi'ah, ngarannya lah. Nah, kemudian langit yang kedua di atasnya itu dari besi. Nah, ini berapa ton besinya ada tahu ya. Cuma bayangkannya yang tabalnya tadi langit itu perjalanan 500 tahun. Nah, itu ada mayu kalkulator menghitung ton-tonnya, harus saya dipikirkan. Nah, lalu tatala unuran, besi itu mengkilat-kilat, bersinar, mengkilau itulah seperti cahaya. Dan namanya langit kedua itu Faidum, ngaran langitnya, atau ada juga yang mengatakan ngarannya Ma'un. Nah, kemudian langit ketiga itu dari tembaga. Nah, ini bahannya tembaga, langit ketiga. Nah, disebut namanya itu malakut. Ngaran langit ketiga ada juga yang mengatakan Hariyun ngarannya. Warabi'ah langit keempat min fiddatin bayda, itu dari perak putih. Yakadu nuruha yahtaful absar, hampir-hampir lah cahaya langit keempat ini itu menyambar ke mata, jadi kita menyilaukan mata. Nah, perak itu kan, nah ini apa? Silau lah. Dan namanya langit yang keempat itu Az-Zahirah. Nah, adapun langit kelima itu dari emas merah. Nah, ini dari emas. Nah, ini berapa ton nggak tahu juga. Nah, dinamakan langit yang kelima itu Al-Muzayyanah ngarannya. Ada yang mengatakan Al-Musahhara ngarannya. Wasadisa langit yang keenam min jauharatin. Ini dari permata. Dari intan. Yatala'lahu nuruha, yang berkilau juga cahayanya adalah wasmuha al-khalisah, ngarannya khalisah itu murni, intan murni. Nah, bayangkan dia kekayaan Allah Ta'ala. Jadi ini lah, kita intan kayak kayak kaca pembesar melihatnya, melihat saking halusnya, ya bangga benar. Ini langit nang tabalnya 500 tahun perjalanan, tadi ini tabalnya belum kelilingnya. Ini langit yang apa? Langit ke-6 itulah, itu ganal lagi kan bumi. Kemudian langit pertama tentu ganal dari bumi, mengelilingi bumi ini kan. Langit kedua mengelilingi langit pertama, langit ketiga mengelilingi langit kedua. Berarti beganal-beganalnya itu harusnya. Ini langit yang berapa? Yang ke-6 tadi. Ini mengelilingi langit yang kelima berarti. Nah, ini kada tahu berapa intannya. Wasabi'ah, nah langit yang ke-7 min yakutatin hamra. Ini dari batu yakut merah. Nah, ini memang asli yakutnya.
aja bisa kalau yakut merah tuh detes orang ini galas isi banyu berapa tambusnya apa. Nah itu makin jauh tambusnya, adalah makin larang harganya. Bunyi-bunyinya mina MM juga nggak rasanya, tahu bujur jualan. Nah ngarannya langit yang ketujuh itu labiah ngarannya. Ada yang mengatakan ada ni'ah ngarannya. Nah maka di langit ketujuh ini terdapat Baitul Ma'mur ngarannya. Nah Baitul Ma'mur itu sepintangan lawan Ka'bah, ya kayaknya digugurakan Baitul Ma'mur itu gugurnya pas di atas Ka'bah. Mandaknya di langit ketujuh. Nah bagi Baitul Ma'mur itu ada 4 buncuk, kayak Ka'bah juga 4 buncuk lah. Nah maka buncuk yang pertama, sudut yang pertama itu dari yakut merah. Waruknun min zubar jadatin khadra, dan buncuk yang kedua atau sudut yang kedua ini dari batu zubarjat hijau. Dan waruknun min fiddatin baydha, nah ini buncuk yang ketiga ini dari perak putih. Waruknun min dzahabin, dan buncuk yang keempat itu dari emas. Nah, cuma yang tawaf di Baitul Ma'mur ini adalah malaikat. Wa waradana Baitul Ma'mur minal aqiq yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfan minal malaikati la yahuduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Nah, ada riwayat menyebutkan bahwasanya Baitul Ma'mur itu terbuat dari akik, batu akik. Nah, akiknya ini bagus larangnya. Dan musimnya musim akik tahun berapa semalamnya adalah. Nah, ini binatang kayu lagi akik. Dia musim-musim itu lah. Nah, jadi masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat. Nah, ini berarti ganal Baitul Ma'mur ini, nah, 70.000 malaikat masuk setiap hari, yang mereka tiada kembali lagi kepadanya sampai hari kiamat. Nah, ada riwayat menyebutkan masuk malaikat ini, karena isuk 70.000 lagi masuk, yang terdahulu tadi kada keluar-luar. Yang bertambahnya terus masuk lagi, kemudian esoknya masuk lagi 70.000 malaikat. Nah ini yang terdahulu kada keluar-luar. Nah inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Wal mu'tamadu anal arda afdalu minas sama. Nah pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa bumi lebih afdal daripada langit. Alasannya kenapa? Li'anal anbiya khuliqu minha, karena para nabi itu diciptakan dari tanah, dari bumi, wa fanu fiha, dan mereka mati di bumi. Itu semua nabi. Nah, bahkan ada riwayat menyebutkan salah satu penyebab Isra Mi'raj itu adalah karena perdebatan langit dan bumi. Di dalam kitab Nurul Dhulam dijelaskan perdebatan langit dan bumi. Nah jadi ujar langit, aku lebih afdal dari engkau wahai bumi. Alasannya apa? Nah karena aku ini bagus benar lah, matahari, bulan, bintang-bintang ada padaku. Ujar siapa? Ujar si langit. Oh, kalau urusan itu ujar bumi, aku ingin bagus juga, sungai-sungai lah. Gunung-gunung, pohon-pohon itu ada padaku. Nah lalu apa? Langit mengatakan lagi, ujar langit, aku lebih afdal daripada engkau wahai bumi. Kenapa? Karena di langit ada Baitul Ma'mur.
yang tawaf malaikat padanya. Nah, ujar bumi, di bumi pun ada yang ditawafi orang setiap saat ke Ka'bah. Nah, yang tawaf ya kan banyak orang termasuk para nabi dan rasul pun tawaf di sana. Nah, lalu ujar langit lagi, aku lebih afdal dari engkau. Kenapa? Karena surga itu anaknya di langit. Nah, ujar bumi kada manusia bahkan makhluk yang paling afdal itu dianggap Allah Ta'ala di bumi. Nabi Muhammad maksudnya. Dan Nabi Muhammad itu lah menjalankan syariatnya di bumi. Nah, mendengar Nabi Muhammad ini kada kawal lagi langit kada kawal kutik. Soalnya tahu kayak apa aja dibandingkan dengan apa aja pasti kalah lawan Nabi Muhammad. Ya. Nah, ya akhirnya langit itu memohon meminta kepada Allah agar Nabi Muhammad itu ya kan dinaikkan ke langit setumat barang asal ada. Nah, itu salah satu riwayat penyebab terjadinya Isra Mi'raj itu salah satu riwayatnya seperti itu. Nah, jadi pendapat yang mau tamat bahwa bumi lebih afdal daripada langit. Kenapa alasannya? Karena para nabi diciptakan di bumi dan mereka pun mati meninggal dunia di bumi. Wa afdalu tabaqatil ardi a'laha, nang paling afdal daripada lapisan bumi itu nang paling atas. Nah, yang kita lihat di atas adalah itu nang paling afdal. Lima dukira, nah alasannya itu juga tadi para nabi ya di atas bumi lah. Dan nabi itu di dalam bumi. Li'annahu mahallun tifa'il alam. Nah, karena di paling atas itulah tempat ya kan dapat manfaatnya alam. Ya, segala sesuatu itu kebanyakan manfaatnya di atas. Orang bahuma kan di atas bumi ya manfaatnya. Meskipun ada yang di dalam, orang mendulang itu kan dalam sana. Nah, tetapi apa artinya? Nah, emas permata pada garas biar bakarung ya sih intan pada garas. Wa an Ibnu Abbas afdalu samawati allati yali saqfuha arsyar rahman wa hiya al-kursi li qurbiha min al-arsy wa li anna jami'an nujum al-muntafa'u biha musbattatun biha ghaira sabi'a ghaira sab'atas sayyara amma hiya musbattatun fi samawati sab'i fa zuhalun fi sabi'ah wa huwa li yaumi sabti wal mustari fi sadisa wa huwa li yaumil khamis wal marif fil khamisa wa huwa li yaumi sulasa wa syamsu fi rabi'ah wa huwa li yaumil ahad wa zuhra fi salisa wa hiya li yaumil jumu'ah wa atarit fi saniyah wa huwa li yaumil arbi'ah wal qamaru bil ula wa huwa liyaumil isnain. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ujar sidin langit tadi kalau langit dan bumi dibandingkan lebih afdal bumi lah. Nah, lalu langit tadi 7 lapis lah, yang paling afdalnya yang mana? Nah, yaitu langit yang mengiringi atapnya itu dengan arasy Allah Ta'ala. Jadi kita nang paling apa paling atas ya, itu nang paling afdal. Nah, itulah kursi, atapnya itu kursi. Nah, ya kan 7 lapis langit, kemudian di atasnya itu kursi. Nah, kursi ini seolah-olah atap bagi langit yang ketujuh lah. Nah, di atas kursi itu ngarannya arasy. Ini kursi yang dalam ayat kursi itu kan kisah, nah, ini kursi masa duduk.
Nah, kenapa? Karena semua bintang-bintang, muntapa biha yang bisa diambil manfaat dengannya itu andaknya biha pada langit yang yang ketujuh itu. Itu semua bintang andaknya langit yang ketujuh. Nah, kenapa? Karena itulah bintang-bintang itu sebenarnya jauh lebih besar dari bumi lah. Cuma kelihatan halus benar katanya jauh benar, handapnya di langit yang ketujuh sana. Nah, padahal itu ganal pada bumi bintangnya adalah. Nah, selain 7 bintang yang berjalan, nah maka ia handapnya samawati sab'i itu masing-masing di langit yang lapis 7 tadi. Nah, maka ada bintang Zuhal ngarannya, itu andapnya di langit yang ketujuh. Nah, ini untuk hari Sabtu. Ada bintang Mustari ngarannya. Nah, ini andapnya di langit ke-6. Nah, ini untuk hari Kamis. Ada bintang Marif ngarannya. Nah, maka andapnya di langit yang ke-5. Nah, ini untuk hari Selasa. Oh, ada bintang Syamsu Matahari ngarannya. Nah, ini di langit yang keberapa? Yang keempat. Nah, jadi matahari ini dasar ganang lah. Dasar ganang beberapa ratus kali lipat ganalnya dari bumi. Nah, dan kelihatan ganal-pengganalnya juga kan di langit itu lah. Karena terparat dari bintang-bintang. Nah, ada bintang di langit ketujuh tadi lah. Mana sudah ganal, memang parat lalu ganal. Nah, ini untuk hari Ahad ada bintang Zuhrah ngarannya. Ini matahari itu bintang itu sebutannya lah. Ada bintang Zuhrah ngarannya. Ini di langit ketiga. Bintang Zuhrah itu yang subuh, yang pengganalnya bintang yang subuh itu. Itu andapnya di langit ketiga. Wawal yaumil Jumu'ah ini untuk hari Jumat. Nah, ini ada orang hitungan hisab atau falak itulah ini memakai metode bintang-bintang ini gitu. Wa aparid, nah ada bintang aparid Yesaniyah itu di langit yang kedua. Wa wal yaumil arbi'a ini untuk hari Rabu. Wal qamar, nah ini yang paling parat itu adalah qamar, bintang bulan. Dari itu bulan ini di langit pertama. Wa wal yaumil isnain ini untuk hari Senin. Nah, makanya bulan itu ganal bumi dari bulan. Nah, cuma dibandingkan lawan bintang-bintang halus-halus itu ganal bintang itu sebenarnya pada bulan lah, cuma karenanya jauh, bintang ini jauh. Lalu kelihatan halus, bulan ini paling paratnya di langit pertama lah, paling paratnya lawan kita. Lalu kelihatan ganal. Padahal kalau ukuran aslinya bulan ini halus pada bumi. Tapi kalau bintang-bintang yang halus-halus yang perikitannya adalah itu ganal pada bumi sebenarnya itu. Nuqtatun latifah min ajibi sun'il bari tabaraka wa ta'ala anna khalqas samawati sab'i min duhanin ma'an kauna kulli sama'in la tusbihu sahibataha wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'in nabati wal asmari wal mukhtalifati lawan wa tumi kama qala ta'ala wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul wa khalaqa aulada adam ala tabaqatin syattan minhumul abyad wal aswad was sahal wal uzun wal mu'min wal kafir wal alim wal jahil ma'anal asla adamun fasubhana man atkana kulla syai'in khalaqa. Nah, ini satu kaidah yang bagus sekali di sini. Di antara keajaiban perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwa Allah taala menciptakan 7 lapis langit itu dari asap. Dari asap. Nah, padahal jadinya keadaan tiap langit itu kada serupa dengan langit yang lainnya.
Nah makanya dari asap asal usulnya tadi cuma ada yang perak tadilah, ada yang batu yakut, ada yang intan permata. Padahal sama aja asap asalnya, cuma ada. Nah itu lain-lain lah. Nah kemudian Allah Ta'ala menurunkan air dari langit, nah dari atas itu air hujan. Dan Allah mengeluarkan dengan sebab banyu hujan tadi dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbeda-beda warnanya dan rasanya. Nah padahal sama aja banyu yang menyiramnya itu adalah sama aja. Tapi yang tumbuh ini beda-beda. Nah, ini kan, tumbuhannya beda, buah-buahnya beda, warna, rasanya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, kami lebihkan sebahagian buah-buahan itu daripada sebahagian yang lain dalam apa rasanya. Nah, itu beda-beda, ada yang masam, ada yang manis, ada yang macam-macam lah. Nah, cuma kita selera orang pun berbeda-beda juga diulah Allah Ta'ala. Ya kayaknya sama selera ketujuh lo nang manis dia nang masam pada payu. Nah, tapi ada nang ketujuh nang masam buktinya 5 udah ada nang cari nang masam masih apa? Nang masih belum masak itu kan? Ya senapa udah tahu juga berarti ini ketujuh nang masam itu. Nah kemudian Allah Ta'ala menciptakan anak cucu Nabi Adam itu pun berbeda-beda juga. Ada sebahagian yang putih, ada sebahagian hirang. Nah ada sebahagian orangnya pina santai aja, sebahagian pina murung menyemuhan, pina sadih aja terus. Nah, sebahagian ada orangnya beriman, sebahagian kafir, sebahagian alim, sebahagian dina ya bahasa kasarnya punya hubungan ada juga. Nah, padahal asalnya satu aja, yaitu Nabi Adam. Asalnya. Nah, itulah kekuasaan Allah, maka maha suci lah Allah Ta'ala yang telah menyempurnakan tiap-tiap sesuatu yang diciptakannya. Nah, ini sempurna, cuma ajar Nabi likuli syai'in maziyah, bagi tiap-tiap sesuatu itu dia punya kelebihan masing-masing. Nah, tetapi artinya di sisi lain dibandingkan orang lain punya kekurangan. Ada yang hirang lakat awak. Tapi kelebihannya kira-kira bisa tahan ini menjamur. Kira-kira. Nah lalu apakah latatnya gara-gara sebab penjamur itu ada juga mulai lahir datang di mana? Ini penjamur sebelumnya dasar latatnya adalah. Nah tetapi itu kan kadang-kadang kelebihannya di situ. Nah, tapi kadang-kadang ada juga orang yang tahan berjamur cuma berbahaya hujan sedikit bukan mencicing. Nah, jadi masing-masing makanya kita ini adalah kalau kita melihat ada kelebihan kita dari orang lain jangan diagak-agak-akan tapi disyukuri. Nah kemudian kita punya banyak kekurangan dari orang lain itu hikmahnya supaya kita tawadhu. Nah sehingga Nabi SAW itu tidak pernah membeda-bedakan orang itu. Nah kenapa? Karena kemuliaan seseorang itu di sisi Allah tergantung dengan ketakwaannya. Jadi orang hirang nggak orang putih ya kan? Bilanya bertakwa mulia, bila kada, nah kada juga.
Ya, kemudian al-babu salasun fi bayanil kursi wal arsy wal malaikatil muqarrabin wal arzaqi wat tawakkul. Ini bab yang ke-30 menjelaskan tentang kursi. Nah, ini kursi yang di ayat kursi adalah wal arsy tentang aras, wal malaika menjelaskan tentang malaikat al-muqarrabin, nah, yang mereka itu dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian wal arzaq di bab ini juga menjelaskan tentang rezeki, wa tawakkul dan tentang tawakal. Hanya rezeki itu ada kaitannya dengan tawakal, ya kan? Allah Ta'ala, Allah berfirman wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kan di ayat kursi. Nah, jadi meluasi kursinya Allah itu akan langit dan bumi. Maksudnya langit bumi itu di dalamnya. Kursi itu berarti lebih besar lah daripada langit dan bumi. Nah, sampai ada lah yang riwayat menyebutkan perbandingannya kursi lawan langit dan bumi itu. Jadi kursi itu andai kata lah bumi dihamparkan ditambah 7 lapis langit, gitulah, dihamparkan dibandingkan lawan kursi. Perbedaannya langit tambah 7 lapis langit tambah bumi itu tadi itu nang kaya duit dirham. Nah, duit dirham itu kurang lebih dari perak lah dirhamnya itu, cuma ganalnya kan kurang lebih nang kaya duit ratusan nang wayang bari. Kan terganal sedikit tandunya itu lah. Nah, nangka itu sementara kursi itu nang kaya gunung yang besar. Itu perbandingannya lah. Jadi 7 lapis langit tambah bumi disatukan, itu kaya duit dirham itu tadi lah. Sementara kursi itu nang kaya gunung. Itu perbandingannya. Nah, artinya dihalusakan itu jadinya sama-sama dihalusakan. Nah, kemudian perbandingan lawan aras bagilah. Tadi kan kursi. Nah, sekarang aras. Jadi bumi tambah langit tambah kursi disatukan adalah dibandingkan dengan aras. Ya 3 bumi, langit dan kursi ini seperti duit dirham itu tadi ganalnya, sementara aras itu seperti gunung. Jadi jauh benar artinya adalah bedanya. Nah, jadi wasi'an kursiyyuhu samawati wal ardh, kila kursiyyuhu majazun an ilmihi. Nah, ada yang mengatakan, kil inilah kata kuat, yang dimaksud kursi Allah Ta'ala yang meliputi langit dan bumi itu tadi, itu majaz. Majaznya maksudnya ilmu Allah Ta'ala yang meliputi langit dan bumi. Nah, ada yang mengatakan mulkuhu, ya kan? Kursi itu adalah maksudnya kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Wakila al-falakul ma'ruf. Nah, ada yang mengatakan itu adalah planet yang dikenal. Yaitu kursi itu ada satu planet, adalah besar. Rawaliyun karamallahu wajhan al-kursiyya lulu'atun wa tuluhu la ya'lamuhu illallahu ta'ala wa. Nah, berkata meriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa kursi itu adalah mutiara yang panjangnya itu pada 6 tahunnya kecuali Allah Ta'ala. Wa fil khabar mali samawati mas samawatu wal aradu nasabu. Nah, itu tinggal tulisannya minal kursi ila kahalakatin fi falatin. Nah, dalam hadis disebutkan tidaklah langit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu amun dibandingkan lawan kursi kecuali seperti satu benda bulat, nah, yang berada di tengah-tengah padang pasir. Timbainya bulat tadi kayak duit atau apalah, itu timbai ke padang pasir lah. Itu artinya kursi itu diumpamakan seperti padang pasir yang luas, itu sementara 7 lapis langit dan bumi ini namanya benda bulat itu, kayak bundaran.
Wa akhraja Ibnu Majah nasamawati fi jawfil kursi wal kursi baina yadayil arsy. Meriwayatkan Ibnu Majah lah bahwasanya 7 lapis langit itu di dalam rongga kursi. Oh, jadi 7 lapis langit itu kan di dalam kursi. Nah, sementara kursi itu di hadapan arsy. Nah, gimana yo yang meriwayatkan bumi itu di dalam langit gitu kan? Langit pertama di dalam langit kedua dalam langit ketiga, seterusnya sampai langit ketujuh. Nah, kemudian langit ketujuh ini di dalam kursi dan kursi itu di dalam arsy. Wan Ikrimah diriwayatkan dari Ikrimah. Nah, Ikrimah ini anak Abu Jahal. Nah, jadi Ikrimah adalah jadi sahabat Nabi, dia masuk Islam itu abahnya Abu Jahal. Dan Ikrimah ini lelakian bukan bebinian. Nah, namun kita ini Ikrimah ini nyaran bina terbanyak cenderung ke bebinian. Nah, ini lelakian. Jadi diriwayatkan dari Ikrimah, maka di sini kada disebutkan binnya. Nah, kalau yang lain-lain itu kan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Tapi kalau Ikrimah ini kan disambat karena binnya itu musuh bin Abu Jahal. Qala asy-syamsu juz'un min sab'ina juz'in min nuril kursi wal arsyu juz'un min sab'ina juz'in min nuris sudur. Yani bial hujub. Nah, diriwayatkan dari Ikrimah dia berkata, matahari itu adalah satu bagian daripada 70 bagian daripada nur kursi. Daya kursi. Dan aras itu adalah sebahagian daripada 70 bagian daripada nur hijab. Nah, jadi hijab antara kita lawan Allah Ta'ala itu ada 70 hijab. Hijab itu dinding. Nah, salah satunya itu adalah aras yang mendinding kita dari Allah. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Ya, masalahnya nggak ada di dindingnya itu kitanya nang hancur. Jangankan kita Jibril lagi mundur waktu Isra Mi'raj tuh kan. Jadi satu-satunya orang yang sanggup berjumpa Allah Ta'ala itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kecuali kalau di hari kiamat orang-orang dimasukkan ke dalam surga, orang beriman itu, maka kekuatan fisik mereka sekurangnya ditambah 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Nah, jadi jaga ibarat nambah angkat ini lah. Kemudian misalnya goyah ini kalau mengangkat karung isi 5 balik misalnya. Nah, di akhirat kena kali 1000. 5 kali 1000 berapa? 5000 balik kalau mengangkat. Nah, cuma geser apa? Cuma angkat banding lagi pertanyaannya. Jangan anak mahanyal bahuma lagi di surga. Kenapa surga itu bila hendak ada? Nah, ngalih-ngalih lagi bahuma. Cuma ada di dalam kitab apa ngarannya artinya turun ngaran kitabnya itu kisah tentang mulai kematian lah, hari kiamat dan sebagainya. Nah, di sana ada kisah orang-orang surga ini mundil betapun ada apa pasar. Rupanya atau cuma masar juga orang ini mau beribu di dunia ini. Lalu mundil kayak dendaman dan pasar lah. Betapun ada apa pasar? Jangan Allah Ta'ala menikam hendak pasar, sediakan pasar. Maka pulak punya ke pasar, cuma kan bertukar, itu beramian melihat orang. Nah, kitab Tazkirah Qurtubi katanya, kitab Tazkirah Qurtubi.
Nah, jadi min nuri sutur yakni biha al-hujub. Nah, yang maksud sidin lah sutur itu adalah dinding antara kita lawan Allah Ta'ala. Wa waradana baina hamalatil arsy wa hamalatil kursi sab'ina hijaban min zulmah wa sab'ina hijaban min nur kullu hijabin masiratu 500 amin. Nah, ada riwayat menyebutkan bahwa antara pemikul aras dan pemikul kursi itu ada 70 dinding. Nah, 70 dinding dari kegelapan dan 70 dinding dari cahaya. Nah, jadi ada 70 yang gelap, 70 cahaya. Setiap satu dinding itu perjalanan 500 tahun. Nah, jadi kali 70. Itu jarak antara apa tadi? Aras lawan kursi, ya. Walau ladzalika lah tarakah malatul kursi min nurihi. Nah, jikalau seandainya kada jarak sejauh itu, niscaya terbakarlah malaikat pemikul aras itu karena cahaya mata pemikul kursi itu karena cahaya malaikat pemikul aras. Jadi pemikul aras itu inya empat saja waktu sebelum terjadi kiamat. Nah, kalau sudah kiamat tambah lagi empat jadi 8. Itu nas Quran wa ya'milu arsyarabbika fahum yawma idzin samaniyah, ya. Jadi akan memikul aras Tuhan kalian ya di atas mereka pada hari itu. Pada hari kiamat samaniyah itu 8 orang malaikat. Nah, cuma malah 8 orang malaikat ini berdelapan saja memikul aras, padahal aras ini tadi paling ganal lah. Ini kira-kira kita bumi aja, kan sanggup berdelapan cuma bumi aja, belum langit, belum kursi, belum aras. Tapi ini berdelapan aja, di dunia 4 aja bahkan waktu sebelum kiamat 4 aja. Nah, lalu kekuatan mereka itu dari mana? Nah, ini malaikat pemikul aras itu terus-menerus tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Inilah sumber kekuatan. Nah, malaikat ini kada makan, kada minum, gitu kan? Nah, tetapi mereka terus-menerus bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma malaikat pemikul aras inilah lawan pemikul kursi itu berbeda. Jadi lebih mulia, lebih terang, lebih kuat malah pemikul aras. Dan cahaya mereka itu, jaraknya ini kada sejauh itu tadi. Perjalanan berapa tadi 70 hijab, 70 dinding. Perjalanan satu hijab itu 500 tahun. Berarti 500 tahun kali 70. Nah, jakanya jaraknya kadakah itu jauhnya, maka pemikul kursi ini akan terbakar karena cahaya malaikat pemikul aras. Wal arsu jismun nuraniyun ulwiyun fawqal kursi fahuwa gairuhu khilafan lil Hasanil Basri. Nah, maka aras itu adalah satu jisim benda tapi bangsanya nur, cahaya. Nanginya ini di atas, paling tinggi di atas kursi. Maka aras itu lain daripada kursi. Ya, kursi juga, aras juga, ya. Nah, beda pendapat dengan Hasan Basri. Kalau Hasan Basri itu aras ya kursi ya aras. Jadi sehingga tafsirnya pun sidin di ayat kursi itu wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, itu tafsirnya kursi itu ay arsyuhu. Jadi arasnya Allah Ta'ala itu mengelilingi langit dan bumi. Artinya lebih besar daripada langit dan bumi. Tapi yang lain lah yang mau tamatnya bahwa aras juga kursi juga beda. Nah, kita ini kadang-kadang membuktikan kayak apa aja tingginya teknologi ini harus untuk lawan pendapat ini nak membuktikan. Nah, lu misalnya pesawat dulu ke sana mendatangi bujur juga aja. Ada hawa menembus langit ya ada hawa gitu ya.
Nah, cuma kalau bermimpi bisa aja. Nah, ulun bahari pernah bermimpi tembus sampai ke langit ketujuh. Tapi mimpi. Nah, jadi perguruan bawa sidin terabang ke langit. Sampai langit ketujuh stop. Ulun ini cangang ke atas lagi lah. Dalam mimpi itu masih ada lagi tingkatan di atas. Terabang seorangan ulun. Abut sidin menyasahi. Tangkap sidin di batis. Cuma sampai ini. Ya ini lah. Sepanggal lawak nih. Masuk ke tingkat ke-8 itu. Tarik sidin. Jangan sidin. Ini terus terbakar. Itu mimpi aja tapinya. Napa aja ulun? Jibril kan di sini nggak sanggup ke situ lagi kan? Ila min yakutatin hamra, ada yang mengatakan bahwa aras itu adalah dari yakut merah, wa qila min jauharatin khadra. Nah, ada yang mengatakan itu dari permata intan yang berwarna berkilau hijau. Nah, ini tahu namanya intan di dunia ini terang aja lagi hijau biru anunya. Seorang nah putih ngerti nandu juga masalahnya. Wakila min durratin bayda, ada yang mengatakan bahwa aras itulah dari apa ngarannya permata yang putih. Wakila min nur, ada yang mengatakan dari nur. Nah, ini macam-macam riwayat pendapat ini. Tapi al-aula al-imsak anil qat'i bihaqikatihi. Nah, tapi yang bagusnya dari Imam Ghazali, lebih baik kita bertahan aja dari memastikan dari apa itu. Soalnya kita kalau membuktikan juga, ini lebih baik. Ada usah lah kita menentukan dari apa. Cuma kita wajib percaya bahwa aras itu ada. Nah, soalnya disebut di Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah Ta'ala itu di atas aras beristiwa. Nah, cuma sampai situ aja. Tapi nyala istiwa itu jangan pernah berani menerjemahkannya. Jangan ini buka kamus istiwa ini artinya bersemayam. Nah, lalu Tuhan bersemayam di aras. Berarti Tuhan itu di aras sana. Ini rusak jadinya. Kan? Nah, jadi ujar Imam Malik, kita mengimani bahwa Allah Ta'ala itu istiwa di aras, wajib. Cuma, ya enggak, kita mengartikan aras itu dengan arti kita, itu tidak boleh, itu beda. Bertanya pun tentang istiwa itu kayak apa, karena maksudnya, itu pun hukumnya beda. Jadi artinya sampai di situ aja. Allah Ta'ala itu beristiwa di aras, cuma makna istiwa itu Allah Ta'ala aja yang tahu juga. Batakun pun kita dilarang. Soalnya gurunya pasti kada mau menjawab juga saja mengalihi batakun. Hanya bisa menjawab, nah berarti alim pada nabi lagi kira-kira nenek-nenek. Saya takutnya orang maksudnya kayak apa jarang Allah Ta'ala istiwa di aras itu ini ya jawabannya. Nah ini berarti secara tidak langsung ini mengaku alim dari Nabi. Nabi jangan tahu tidak ini. Nah yusamihal falakiyun bil kulkitasi. Nah, yang menamakan aras itu oleh ahli-ahli falak itu ngarannya bil kulkitasi. Ini lintasan planet yang ke-9.
Wal fulkil a'la. Nah, ada juga yang menamakan itu adalah falak atau planet yang tertinggi. Wal fulkil a'la. Ada juga nama ngarannya itu adalah planet dari indunya planet. Wal fulkil atlas. Nah, ada juga yang menamakan itu adalah planet Atlas. Atlas itu al-khali minal kawakib, yang tidak ada bintang di sana. Yadguluha lama qala qudamau alil hay'a sawabitun fil fulkis samin al-musamma indahum bil fulkil buruj. Nah, itu inilah penamaan ini ya berbeda antara orang ahli falak lawan ahli syariat, mungkin namanya berbeda. Artinya orang ahli falak inilah kalau menjiwai bujur, ini kena diberi mimpi juga. Ini di dalam ilmu falak itu ada bintang suraya, bintang apa ngarannya adalah. Nah, kayaknya dimimpiakan kalau bang bujur ahli falak ini bermimpi mendatangi bintang itu, naik ke bintang itu. Jadinya tahu persis kayak apa bentuk bintangnya itu. Itu kalau ahli falak. Nah, kemudian kalau ahli bujur ini model kawah menambur yang ada di alamnya. Jadi daun kayu itu dilihatnya, ini jadinya seminggu lagi gugur, ya kan? Gugurnya jam menit periksa aja pas. Bahkan dulu di Madapura aku yang mengatakan ngarannya karena dia penasaran. Ada baguruan ahli falak lah. Jadi ini ketika bergaya pertandingan apapun di TV itu sepak bola, tuh Sidin sudah tahu nama-namanya. Itu berdasarkan hitungan apa? Kisah main bolanya hampirnya deh. Nah, jadi tahu Sidin, maka bujuran boleh sampai Sidin, si anu manangnya Sidin. Bahkan berapa kosong itu, berapa angkanya itu kan tahu Sidin. Pas bujur. Nah, ini ahli falak bujur. Nah, cuma Sidin ini lawan orang-orang tertentu aja mau pada ada mau Sidin pada umum pas taruhan orang kena. Nah, itu aja dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang lebih bermanfaat kita mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa halan nabi wa bisirri surat al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum memfahami alam dan awal nama yang kau mengajarkan nama yang kita mengajarkan wa na'udzubillah min al-alim ar-rahman tidak boleh dan yusari berubah oleh dan siwa wala taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaqa wa man wala hawla wala quwwata illa billah min al-'ali ثم رزقنا الإخلاص وطلب العلم وعافنا الشر وبجميع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على